Oke, baik guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini ya, hari Jumat di tanggal 4 Juli 2025. Baik, kita lanjutkan kembali ya pengerjaan kita kemarin. Kita akan memperbaiki ragum. Itu yang jadi kita kemarin bikin bautnya guys. Jadi bautnya ini ya nanti akan kita tambahin ulirnya, perpanjang karena ulirnya kan cuma segini nih ya kan, ulirnya cuma segini, jadi nanti kita tambahin kira-kira jadi segini. Untuk apa? Untuk mendorong rahang geser ini guys ya, rahang geser ini supaya dia bisa terdorong ya ke sini kenceng untuk membuat benda kerja itu, menjepit benda kerja itu lebih kenceng. Nah begini nanti didorong begini set. Itu mekanismenya guys ya, jadi paham dulu gambarannya, mekanismenya, kemudian kita akan membuat partnya, komponennya seperti itu kira-kira untuk nanti di assembling gitu. Nah itulah proses produksi kita untuk memperbaiki peralatan yang mungkin sudah tidak berfungsi dengan benar, kita fungsikan kembali dengan cara mendesain ulang, merakit ulang, dan melihat fungsionalitasnya kembali. Baik guys, kita kembali ke mesin bubut, kita lihat apakah ulir kemarin sudah jadi atau belum. Oke, kita let's go ke mesin. Oke guys, baik, kita nyalakan dulu mesinnya guys ya. Ini di on kan. Nah, on kan, maka lampu indikator di situ akan nyala, kemudian itu kita pencet standby. Nah, warna hijau udah nyala ya, berarti mesinnya dalam kondisi standby. Nah kemarin kita sampai sini guys, kita coba ini ulirnya, ternyata di sininya ini masih kenceng, masih keras, jadi perlu diperbaiki lagi, ditambahin lagi kedalaman ulirnya, diperhalus lagi. Jadi kan ini harus pakai kunci pengencengannya. Nah, ini terlalu kenceng ya. Jadi kita akan ulangi atau perhalus lagi, kita finishing saja. Untuk ke belakangnya ini sudah lancar, pakai tangan aja juga sudah bisa tuh ya kan, ini sudah lancar. Jadi ini M16 guys namanya, M16 kali 2, pitchnya 2. Pitch itu adalah jarak puncak ulir ke puncak ulir yang lain, jadi antara puncak ulir di sini itu jaraknya 2 mili gitu loh guys, pitchnya 2. Nah ini kita lepas dulu, kita akan finishing untuk hari ini ya guys ya. Kita finishing ya, kita cek lagi kesesuaian pahat potong dengan pahat ulir dengan ulirnya ya. Kalau nggak cocok kita pakai eretan atas ya, kita paskan dengan lembah ulirnya. Nah kira-kira sudah pas ya, baru kemudian kita jalankan mesinnya, kita setup ulang atau kita perhalus lagi. Oke guys, yuk kita mulai untuk praktek pembuatan ulir ya. Nah kita tandain dulu, harus kita tahu berapa tadi kedalaman ulirnya. Kita sudah sampai hampir di nilai 4 ya guys ya, hampir di skala 4. Hampir di skala 4, berarti kita ini sebagai patokan nih, nanti sampai kedalaman ulirnya sampai 4. Oke, kita mundurkan saja dulu, kita mundurkan ya, kemudian kita tarik ke belakang. Nah, kita tarik ke belakang, set ya, kita tadi sampai ke 4 ya guys ya, sampai ke 4. Nah, 4-nya di sini ternyata. Nah, sini. Nah, kita mungkin sampai ke, oh masih jauh guys, ini masih jauh. Nah, 4-nya di sini, berarti kita 3 dulu. Kita ke skala 3 dulu. Oke, kita tarik maju lagi, kita lihat. Ternyata terlalu banyak guys. Kita mundurin dulu,
kita maju 3 berarti 2, kita coba ke skala 2 dulu. Nah, skala 2 bisa finishing ya, bisa kita lihat skala 2 itu bisa finishing. Lihat pisaunya guys ya, pisaunya. Nah, itu sudah mulai kelihatan bisa di finishing ya. Hati-hati guys kalau sampai ke belakang, jangan sampai nubruk caknya, jangan sampai nubruk cak. Jangan lupa juga kita bersihkan kotoran-kotorannya. Dan safety terutama ya, penggunaan safety itu menggunakan kacamata ya, supaya aman kita kacamata serbuk-serbuk, serpi-serpi tidak terbang ke arah mata kita. Oke, tadi sampai ke 2 guys, jadi kita coba ke 2,1 mungkin. Nah. Stop ya, kita balik ke belakang lagi, tarik ke belakang lagi. Udah mulai finishing guys ya, udah mulai finishing kelihatan. Oke guys, untuk pendinginnya kita pakai Dromus ya guys. Oh ya, ini Dromus kayak susu gitu ya. Jadi ini untuk pendinginnya, jadi kita kasih aja tetesin ke ini. Oke. Nggak usah jauh-jauh, ternyata di sini udah cukup, dan kita masukkan lagi. Nah, kita tarik ke belakang lagi guys. Nah, baik guys, oke. Jadi lanjut lagi ya, kita mau dilas dulu murnya. Ya, ini murnya. Nah, kemudian ini ragunya nih ya. Jadi ini nanti di las ke sini guys. Oke guys, ini las ke sini. Nah, oke, kita persiapan pengelasan. Nah, jangan lupa menggunakan sarung tangan dulu. Kemudian kita on kan mesinnya, mesin las. Jangan lupa menggunakan kacamata safety dan masker atau Google ya. Oke guys, kita coba pemasan. Ternyata belum mengeluarkan api yang bagus guys. Nah, bagus guys. Kemudian sisi samping sini kita lakukan pengelasan juga. Nah, kemudian kita cek hasil dari pengelasan tadi sudah merekat atau belum. Oke, masih belum guys, kita tambahin lagi.
Jadi ini harus benar-benar kenceng ya guys, harus benar-benar kenceng karena untuk menahan benda kerja menjepit. Oke guys ya, ini hasil dari pengelasannya. Sebelah sini juga mungkin diperkencang lagi. Tapi jangan sampai masuk ke ular ya guys. Nah guys, cukup ya, sudah cukup kencang, saya rasa sudah cukup. Nah, baru kita coba bautnya guys. Bautnya sudah ya. Oke guys, itu dulu. Nah, kita sekarang mau dicoba bautnya dengan mendorong rahang gesernya. Kita matikan dulu. Oke guys, ini hasil pengelasannya ya. Tuh sama sebelah sini. Nah ini tuh baru kita pakai baut ini guys, kita masukkan. Agak kencang, kita menggunakan kunci 24 ya guys. Nanti bisa kita tambahin handle guys buat muter. Sudah mulai masuk ya guys. Ini ya seperti ini, jadi memang kenceng. Nah, ya kan guys, tuh cukup pakai tangan juga udah cukup guys. Seperti ini mekanismenya. Nah, ini belum masuk banget, jadi yang sini masih seret juga. Ini udah baik. Sebentar lagi Jumatan guys, ini hari Jumat, jadi yang muslim segera menunaikan ibadah sholat Jumat, persiapan ya. Ya, nah seperti ini guys. Nanti bisa kita tambahin handle-nya. Nah, nah, pasti kenceng guys ini. Udah kenceng. Nah, mekanismenya seperti ini guys. Ya, udah bagus kan? Nah, udah dilas juga. Tinggal nanti kalau mau ditambahin, lihat ditambahin. Ini ada handle-nya guys, biar muter pakai tangan. Set itu. Jadi nanti bisa kita las lagi ya dengan bahan tambahan atau
semacam beginilah. Nah, bentuk T begini supaya kita muternya enak pakai tangan. Nah, ini kita buat untuk mencengin. Itu guys. Ya guys, harus kreatif dan inovatif ya untuk memperbaiki peralatan yang kurang berfungsi, kita fungsionalkan kembali ya untuk ragum ini, jadi bisa kita pakai di proses produksi ya, di pekerjaan-pekerjaan logam gitu ya guys ya. Ini ya salah satu cara kita ya untuk memanfaatkan bahan-bahan ataupun peralatan-peralatan yang sudah tidak terpakai. Seperti itu guys ya. Oke, selamat hari Jumat, semoga berkah ya, mudah-mudahan apa yang kita sharing bermanfaat bagi semuanya ya. Silahkan komentar, like, dan subscribe ya channel-channel saya. Semoga sehat selalu ya, diberkahi dalam hidupnya dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, amin ya robbal alamin. Oke guys, demikian ya video kali ini, hari Jumat di tanggal 4 Juli 2025 ya. Semoga apa yang kita perbaiki, apa yang kita kerjakan selalu mendapatkan manfaat dan mendapatkan tambahan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi teman-teman semuanya yang ingin mengikuti pelatihan mesin produksi maupun yang lain, bisa menghubungi ya, datang terutama di kantor Balai Vocational Training Center di Kabupaten Cirebon ya. Tetap semangat ya, semoga ke depan lebih baik kembali ya. Hari Jumat semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.